Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kembali pelajaran yang sedang kita pelajari, yaitu surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yakni surat nomor 18 yang ada di dalam Al-Quran, dan yang sedang kita pelajari adalah 10 ayat yang pertama dari surat ini. Sembari masing-masing kita ini pada hari ini mungkin ada yang menunaikan puasa sunnah Tasu'a dan diiringi hari berikutnya puasa Asyura. Tetapi ada sedikit perbedaan tentang hari ini tanggal 8 ataukah ini tanggal 9. Kalau menurut orang-orang yang biasa setiap bulannya melakukan ru'yatul hilal, yakni saudara kita yang tinggal di Cakung sana, mereka berkata bahwa tanggal 1 Muharram jatuh pada hilal 1 Muharram terlihat pada hari Jumat yang lalu. Kalau itu betul, berarti hari Jumat yang lalu itu tanggal 1 Muharram, hari Jumat ini tanggal 8. Jadinya kalau hari ini tanggal 8, besok itu baru tanggal 9 hari Sabtu, kemudian hari Ahadnya tanggal 10. Tetapi menurut versi lain, termasuk Muhammadiyah di dalamnya ya, menyatakan bahwa hari ini sudah tanggal 9, besok tanggal 10. Terus bagaimana? Ya terserah sampean mau pilih yang mana, saudara percaya sama yang mana, gitu aja. Kalau percaya sama yang melihat hilal, ya puasa Tasu'anya besok hari Sabtu, Asyuranya hari Ahad. Tapi kalau percaya sama kalender hisab mujmal internasional yang sudah sudah ditunggal dia hisab tunggal gitu, ya silakan hari ini puasa, besok puasa Asyura. Ada lagi kawan saya yang nyeleneh, yang berujar, wis ngene ae, hari ini puasa, besok puasa, Ahad puasa, udah. Mantap itu. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, sambil dan sebagian di antara kita, di antara muslimin ini masih ada yang peduli dengan puasa sunnah, silakan menjalankan puasa sunnah Tasu'a dan puasa sunnah Asyura. Yang puasa sunnah Asyura itu tanggal 10 Muharram itu pahalanya menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, saudara sekalian, kemarin sudah dijelaskan, diterangkan surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-8, ya, dan nanti akan kita lanjutkan dengan ayat yang ke-9 dan 10 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu
Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pada ayat yang ke-8 kemarin sudah disinggung, ayat ini berbunyi wa inna dan sesungguhnya kami Allah laja'iluna sungguh kamilah yang menjadikan, kami pasti akan menjadikan, pasti menjadikan ma'alaiha apa saja yang ada di atasnya, apa saja yang ada di atas bumi. Jadi domir ha, kata ganti ha ini kembalinya kepada al-ard, bumi ya. Ini isim muannas ya, domir muannas. Ya, artinya dikembalikan kepada isim muannas juga. Nah, al-ard ini termasuk isim muannas. Apa itu isim muannas? Kata benda jenis wanita. Di dalam bahasa Arab, saking hebatnya bahasa Arab itu, semua itu ada laki ada perempuan. Makhluk hidup ada laki ada perempuan. Makhluk yang bukan makhluk hidup, benda mati pun ada jenis laki-laki, jenis perempuan. Begitu. Kalau bahasa kita kan enggak ada. Yang namanya batu ya batu. Enggak ada yang namanya benda itu ya sudah, enggak membedakan benda laki-laki atau benda perempuan, enggak. Kalau bahasa Arab dibedakan. Jadi ada benda-benda yang digolongkan kepada laki-laki dan ada benda-benda yang digolongkan kepada perempuan. Nah, itu taunya dari bahasa Arab. Nah, kembali ke sini ya. Mana tadi? Dan sesungguhnya kami pasti menjadikan ma'alaiha apa yang ada di atas bumi ini sa'idan sebagai tanah yang luas, juruzan yang tandus yang tidak ada tanamannya lagi. Juruzan itu asal katanya dari kata jurzun ya, jurzun atau jurzan itu tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Arti asalnya itu. Makanya ada yang mengartikannya juruzan itu tandus, ada yang mengartikan kering. Sa'idan, sedangkan sa'idan ini tanah yang luas. Tanah lapang, tanah yang luas termasuk padang pasir, padang Sahara, lembah yang luas, tanah lapang yang luas ini juga disebut sa'idan. Dan padang mahsyar juga disebut oleh Allah sebagai tanah yang luas. Jadi Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kami Allah akan menjadikan semua yang ada di atas bumi ini nanti pada waktunya akan menjadi tanah yang rata, tanah yang luas, yang rata, ya, tidak ada lagi gunung-gunungnya, nggak ada lagi lembah-lembahnya, dan tandus, tidak ada lagi tanaman-tanaman di atasnya, semuanya sirna, hancur lebur. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Bisa juga dipahami oleh sebagian ahli tafsir mengatakan ini bukan hanya akan terjadi di hari kiamat, bisa terjadi sebelum hari kiamat juga bisa. Nah itu Palestina hancur lebur sekarang, dibombardir sama Israel berapa bulan itu? 4 tahun ya, bukan lagi bulan, 2 tahunan kurang itu, habis sana itu. Israel baru 12 hari belum habis, mau dilanjutkan lagi sebentar lagi nih. Lihat aja sebentar lagi dilanjutkan. Iran sudah siap-siap ini. Amerika siap-siap, Iran juga siap-siap. Dan pokoknya kalau sampai ada serangan sekali lagi, habis itu Israel, rata dengan tanah. Nah, itu yang saya tunggu. Kan aku selalu berdoa, Allahumma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, di ayat yang ke-8 dari surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dunia, bumi beserta isinya yang sekarang ini tampak indah, ya, tanaman-tanamannya masih kelihatan indah di berbagai belahan bumi ini, bunga-bungaannya juga masih banyak yang terlihat indah, pemandangan alam juga masih banyak yang terlihat indah. Ingat, suatu ketika semua yang ada di atas bumi ini Allah akan ratakan semuanya, akan dijadikan menjadi bumi yang tandus, yang tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan apapun tumbuh di sana. Tidak ada lagi bangunan yang menjulang tinggi ke langit.
runtuh, rontok semuanya. Dan itulah kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini akan seperti itu. Kekuasaan yang semula diperjuangkan berhasil didapat, nanti akan runtuh kekuasaan itu. Uang yang banyak yang dikejar oleh manusia akan habis nanti uang-uang yang mereka cari itu. Semua yang ada di dunia ini tidak kekal. Akan habis, akan hilang pada saatnya nanti. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita sebagai orang Islam, sebagai muslim, dengan ajaran keyakinan kita yang bernama Al-Islam itu, kita diajari oleh Allah melalui ajaran Al-Islam, melalui kitab Allah yang bernama Al-Quran, dan melalui Rasulnya, utusannya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kita hidup di dunia ini itu mencari bekal untuk keperluan kita di akhirat nanti. Kata orang Jawa, ini kata orang Jawa, bukan Quran, bukan hadis. Donya kuwi mung sak dremo kaya dene wong sing mampir ngombe. Wong ning donya kuwi kaya dene wong sing lagi lelungan terus mampir ning ngisor uwit ngombe. Terus mlaku maneh, nutukne lakune maneh. Itu bahasa Jawa, nggak ngerdeng, nggak ngerti sampean. Sama dengan bahasa Banjar juga kadang-kadang aku nggak paham ini apa, ini orang ngomong apa ini. Udah 20 tahun aku di sini loh. Kadang-kadang orang bicara bahasa Jawa, apa ini orang ini? Aku alin-alin, ini artinya apa? Alin orang bilang gini, oh dijelaskan. Ya jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi apa namanya? Kita diajari oleh Allah melalui Al-Qur'an ini bukan untuk bersenang-senang di dunia, bukan. Boleh bersenang-senang di dunia, boleh. Islam tidak melarang. Islam tidak melarang kita bersenang-senang di dunia. Tapi ingat, tujuan kita di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Untuk bersusah-susah dulu. Bersusah-susah lebih dulu, lalu bersenang-senang kemudian. Itu kata pepatah bahasa Indonesia. Ada bahasa Jawa yang saya terangkan tadi, dunia ini kata orang Jawa, ibaratnya seperti orang yang sedang berjalan. Ada orang ini sedang melakukan petualangan, sedang berjalan dari suatu tempat ke satu tujuan. Lah ketika dia berjalan lalu sampai di suatu tempat lelah, dia berhenti di bawah pohon untuk bernaung, membuka bekal, makan, minum, untuk kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, lamanya kita berteduh di bawah pohon itu lamanya kita hidup di dunia. Halo? Paham ya? Jadi kita hidup di dunia ini sebentar. Ibarat selama orang yang sedang berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, singgah di suatu tempat, makan, minum, kemudian ngambil keperluan apa lagi selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan. Tuh, kita tidak abadi di dunia ini, tidak selamanya. Wajah kita enggak selamanya akan seperti ini, akan berubah pada waktunya nanti, masa tua kita akan berubah. Ya. Semuanya, apa yang ada di dunia akan habis, akan rontok, akan hancur. Ini ayat ini diterangkan oleh para ulama dalam kitab tafsir seperti ini, contohnya ini sebagian dari kitab tafsir yang bisa kita baca bersama-sama. Ya, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dan juga Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menerangkan seperti ini, ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami Allah la ja'iluna, sungguh kami benar-benar menjadikan, kami pasti menjadikan ma'alaiha, apa yang ada di atasnya, apa yang di atas bumi itu sa'idan, menjadi tanah yang luas, juruzan yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Ayat ini diterangkan oleh Imam Al-Baghawi sebagai berikut. Fasa'id, maka yang namanya as-sa'id ini sa'idan, di sini bentuk katanya dalam bentuk isim mansub, ya. Kalau isim marfu'nya as-sa'idu atau sa'idun, ya, sa'idun kalau tanpa alif lam. Yang namanya sa'id
ya, fasaid itu wajhul ard, adalah permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ini namanya as-said dalam bahasa Arab menurut Imam Al-Baghawi. Wakilah, dan dikatakan oleh dalam kitab tafsir yang lain, dalam tafsir para ulama, huwat turab, yang namanya said itu ya tanah ini. At-turab, tanah yang ada yang kita lihat sehari-hari ini. Sedangkan juruzan, kata Imam Al-Baghawi itu artinya yabisan, kering, amlas, yang gundul, ya. La yumbitu syai'a, tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Jadi bumi yang tandus, permukaan bumi ini akan dirubah oleh Allah, yang mula-mula indah itu, tanaman-tanamannya indah, bangunannya indah, nanti rontok. Semuanya hancur, lebur rata dengan tanah karena kena rudal atau kena nuklir atau kena gempa bumi atau kena banjir atau bencana alam lainnya. Itu bisa terjadi, itu tergantung Allah saja. Dia maha kuasa kok. Nah, kemudian yuqalu, dikatakan juga oleh sebagian ahli tafsir, ini membahas kata-kata juruzan tadi ya, jarozatil ard. Ada kalau orang Arab mengatakan jarozatil ard, bumi itu jarozat. Apa maksudnya? Idza ukila nabatuha, kalau tanaman atau tumbuh-tumbuhannya sudah dimakan binatang. Itu juruzan itu begitu. Ini menurut tafsir Al-Baghawi. Udah sampai sini aja selesai, beliau enggak menerangkan panjang lebar lagi. Udah titik. Segini aja penjelasannya. Kalau tafsir Ibnu Katsir agak lebar sedikit, agak luas sedikit. Beliau menerangkan, summa kemudian akhbara ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan bizawaliha wa fanaiha, tentang hilangnya apa saja yang ada di atas bumi ini, wa fanaiha, dan tentang habisnya apa saja yang ada di atas bumi. Jadi semua yang ada di atas bumi yang mula-mula indah itu tadi, yang disebut pada ayat yang ke-7 ya, sebelumnya itu nanti akan menjadi hilang semuanya. Tanaman-tanaman hilang. Ini sawit-sawit pun nanti suatu ketika akan habis ini. Diganti yang lain mungkin. Atau diganti tanaman sawit yang baru lagi. Di bulldozer yang sudah berbuah lagi itu, ganti lagi yang baru. Begitu. Itu bumi itu, dunia itu seperti itu. Kemudian wa faraghiha, dan Allah menerangkan tentang selesainya. Semua urusan dunia ini akan habis, ya, akan hilang. Kekuasaan akan hilang, harta yang kita miliki pun akan hilang, anak yang kita miliki pun akan hilang, suami yang kita miliki, istri yang kita miliki akan hilang, nggak ada lagi. Kenapa? Sudah meninggal, sudah masuk ke dalam tanah. Ya, semuanya akan seperti itu. Dan juga dunia ini nanti, bumi akan Allah mengabarkan dengan ini tentang fananya bumi ini, fananya dunia ini, habisnya dunia ini. Semua yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini atau yang ada di dunia ini akan habis pada waktunya nanti. Wa faraghiha, dan tentang selesainya. Semua yang ada di bumi ini akan selesai. Apa saja akan selesai. Pekerjaan akan selesai, sekolah akan selesai. Apalagi bisnis juga akan selesai, bangkrut. Yang semula jaya, bangkrut. Sudah banyak perusahaan bangkrut di negara kita ini, gara-gara peraturan yang dibuat oleh penguasa kita sendiri, pembesar-pembesar kita, bikin peraturan yang menyusahkan perusahaan. Akhirnya banyak pengangguran. Katanya waktu kampanye dulu, kami akan menyediakan 19 juta lapangan kerja. Gundulmu mana? 19 juta lapangan kerja. Ya, jadi saudara sekalian, makanya kita jangan percaya sama orang, kita percaya sama Allah saja. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang setiap hari kita sembah dengan sholat 5 kali sehari semalam. Yang setiap kali kita berdoa kita menyebut namanya, kita memanggil namanya, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghani, ya Wahhab, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, dan sebagainya. Nama Allah yang 99 itu. Setiap kali kita berdoa, kita menyebut, memanggil namanya. Itu kita percaya sama Allah saja. Kalau kita percaya penuh sama Allah, urusan dunia kita akan diberesin oleh Allah. Diberesin, bener-bener ini. Saya enggak ngomong goroh, enggak ngomong ngeramput, enggak ngomong dusta.
Asal kita benar-benar menjadi hamba Allah, menjadi manusia hamba Allah, budaknya Allah. Kita ini budaknya Allah. Kita bersiap sedia diperbudak oleh Allah. Iya, mau. Asalkan Allah yang perbudak saya mau. Tapi kalau kamu yang perbudak saya nggak mau. Ya. Jadi kita menjadi manusia itu yang pasrah kepada Allah. Orang Islam, kata-kata Islam itu kan penyerahan diri artinya. Jadi kita menjadi orang Islam, kita sudah menyerahkan diri kita itu kepada Allah. Kita sudah nggak punya apa-apa lagi, sudah. Semua yang kita miliki kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, hari ini Engkau beri rezeki kepada hamba sekian ya Allah. Aku akan berikan ini kepada orang-orang yang biasa aku kasih ya Allah. Belum cukup, masih ada yang harus diberi. Belum cukup uangnya, ya sudah. Kena menunggu lagi datangnya rezeki. Yang biasa dikasih sudah WA terus ini. Belum ada uangnya, tunggu dulu. Ya, pada waktunya nanti. Kadang-kadang rezeki begitu. Datang berlimpah, kadang-kadang agak pelan. Memang begitu, Allah ngaturnya begitu. Ya kita terserah saja kepada Allah. Jadi kalau kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, kemudian kita beramal soleh, selalu beramal soleh, tidak beramal jahat, tidak beramal buruk, tidak berbuat jahat, tidak berbuat buruk kepada siapapun, bahkan kepada makhluk pun, kepada kucing pun kita nggak berbuat jahat. Karena kadang-kadang kita berbuat jahat sama kucing kan, sama tikus juga gitu. Tikus lewat, kejar, tadi mana saya ngejar-ngejar. Bukan di malah kemarin siang ngejar-ngejar tikus tuh sampai tikus sekarang sakit nih gara-gara tikus satu itu ya. Nggak ketemu lagi, nggak ketangkap lagi. Pinternya tikus ini. Awas ya kamu tikus ya itu. Padahal tikus cari makan di rumahku itu. Pernah gigit aku juga dia. Aduh, balas aku dia. Ya begitu. Allah menciptakan tikus. Tikus kalau nggak dikeluarkan bikin rusak rumah kita, bikin kotor, suruh keluar. Kamu nggak di sini tinggalnya. Kamu cari makanan, aku kasih makanan tuh sana tuh di luar sana tuh. Jangan di dalam sini. Jadi saudara sekalian ya, semua yang kita miliki kita akan habis. Orang tua kita mungkin sudah banyak yang tidak ada di antara kita yang sudah nggak punya orang tua. Termasuk saya ini sudah nggak punya orang tua lagi. Kedua-duanya sudah wafat. Dan selalu saya mintakan ampun kepada Allah, ditempatkan di kuburnya dengan nyaman, dimasukkan dalam ke tempat yang namanya Illiyin dan dipertemukan lagi dengan kita semua nanti di Jannatul Firdaus. Nah itu yang saya mintakan kepada Allah setiap berdoa. Jadi bapak-bapak ibu dan saudara sekalian, Ibnu Katsir menerangkan bahwa dengan ayat ini Allah Ta'ala menerangkan tentang akan hilangnya dunia ini atau bumi ini beserta isinya, dan akan tentang fananya dunia ini dan tentang selesainya yang ada di dunia ini. Wangqidaiha sama ini faroh kosong. Wa faraghiha dan kosongnya bumi ini. Bumi akan kosong suatu ketika. Sekarang masih rame. Sampit masih rame. Kalau Allah mau bikin kosong bisa, setumat aja bisa. Ya, tapi Allah sayang sama kita, masih sayang sama orang Sampit. Kita di sini aman, nggak ada gempa bumi di sini, ya toh? Nggak ada toh? Nggak ada. Banjir yang ada. Jadi begitu. Bumi nanti akan kosong, nggak ada lagi penghuninya. Wangqidaiha dan Allah menerangkan tentang selesainya semua yang ada di bumi ini. Ini ayat ini menerangkan tentang itu. Wa zahabiha dan tentang perginya atau hilangnya apa saja yang ada di atas bumi ini. Semuanya akan seperti itu kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Wa kharabiha dan tentang robohnya semua yang ada di bumi ini nanti akan roboh rontok. Rumah yang kita bangun pun bisa roboh rontok. Karena dia apa-apain bisa roboh sendiri itu rumah kita. Faqala maka Allah berfirman, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza. Dan sungguh benar-benar yang akan menjadikan apa yang ada di atas bumi ini menjadi tanah yang luas, yang gersang, yang kosong, enggak ada tumbuh-tumbuhannya lagi. Nah, ini maksud ayat ini kata Ibnu Katsir yaitu wa inna dan sesungguhnya kami Allah la musayyiruha, sungguh kamilah yang akan menjadikan bumi yang ba'da zinati sesudah penuh dengan perhiasan itu ilal kharab menjadi kepada bumi yang roboh. Semua bangunan, semua apa yang ada di atasnya itu roboh, pohon-pohon roboh, bangunan roboh. Waddimar atau waddamar dan akan menjadi
barang-barang yang hancur lebur. Fa naj'alu, maka kami akan memperbuat akan menjadikan kulla syai'in, segala sesuatu yang 'alaiha ada di atas bumi ini, halikan, binasa, hancur lebur. Ini yang dikatakan dalam ayat ini sebagai sa'idan juruza. Bumi yang tadinya indah itu tadi, wa di ayat yang ke-7 itu yang kemarin sudah diterangkan ya. Wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kamilah yang telah menjadikan apa yang ada di atas bumi itu hiasan bagi bumi, untuk kami menguji mereka semuanya, siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruja. Dan sesungguhnya kami sungguh benar-benar pasti menjadikan apa yang ada di atas bumi ini yang tadinya indah menjadi sa'idan juruja, tanah yang luas, yang kosong, yang tidak ada tanamannya lagi, yang kering, yang tandus. Itu diterangkan oleh Ibnu Katsir seperti yang tadi saya bacakan tafsirnya. Bumi yang indah nanti akan menjadi sa'idan juruja, menjadi tanah luas yang kosong, yang tandus, yang kering. La yumbitu, tidak lagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wala yuntafa'u bih, dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya, tidak bisa dimanfaatkan lagi dengannya. Bumi ini akan di bawahnya tidak bisa dimanfaatkan lagi. Sekarang masih bermanfaat. Itu. Atau dalam kalimat lain, jurusan diartikan balqaan, bumi yang tadinya indah itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang indah, tanaman yang indah yang menghasilkan rezeki, menghasilkan uang banyak, nanti akan menjadi tanah yang balqaan, yang gundul, yang enggak ada lagi apa-apa lagi tumbuh di atasnya. Ahli tafsir Qatadah, waqala Qatadah, Imam Qatadah ahli tafsir ini mengatakan kata-kata as-sa'id dalam ayat ini itu artinya al-ardu. As-sa'id itu ya bumi, allati laisa fiha syajarun, bumi yang tidak ada di padanya syajarun, satu pohon pun, wala nabatun, dan satu tumbuh-tumbuhan pun. Itu kata-kata as-sa'id. Atau as-sa'id adalah al-ardul lati, bumi yang laisa tidak ada fiha padanya syai'un, sesuatu apapun. Kata Imam Qatadah, ala taro, apakah kamu tidak membaca, tidak melihat, ila qaulihi, kepada firman Allah Ta'ala yang tadi dibaca di waktu sholat subuh, awalam yarau anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Tadi kan dibaca kan? Ini surah As-Sajdah ayat 27. Ini menerangkan tentang kata-kata al-jurus. Awalam yarau, adakah maka mereka manusia tidak memperhatikan, anna bahwasanya kamilah yang nasukul ma, kamilah yang menggiring awan yang berisi air hujan, ilal ardil juruzi, ke bumi yang kering yang tandus, fanukhriju bihi zar'a, lalu kami tumbuhkan dengannya, dengan air hujan itu, zar'an, tanaman, tumbuhan, ya, yang ta'kulu minhu, memakan darinya, an'amuhum, ternak-ternak mereka, wa anfusuhum, dan diri-diri mereka, afala yubsirun, adakah maka mereka tidak mau melihat? Apa manusia tidak pernah memperhatikan itu sih? Bagaimana manusia itu bisa makan makanan? Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ketika kita sudah siap mau makan, mau sahur kah, mau buka puasa kah, mau makan pagi, makan siang, makan malam, begitu makanan ada di hadapan kita, berhenti dulu, berdoa dulu. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala puji untuk Allah, segala puji milik Allah. Alladzi at'amani, yang sudah memberi makan kepadaku, hadzat ta'am, makanan ini yang mau aku makan ini. Ada sayur kangkung, oseng kangkung, ada daging rendang, ada apalagi pisang susu, ada lagi air putih. Nah, sekarang saya enggak minum teh lagi, kecuali kalau di tempat pesta atau di warung. Di warung kadang-kadang saya minta minumnya apa? Air putih hangat. Minum air putih. Jadi kalau kita sudah menghadapi makanan yang akan kita makan, jangan lupa berterima kasih dulu kepada Allah. Saudara-saudara kita yang beragama lain pun, yang mereka taat kepada agamanya, kalau mau makan mereka berdiri dulu sebentar, ada yang begini-begini, gitu. Ya, ada yang berdiam begini dulu, berdoa. Yang beragama apapun mereka berdoa dulu kok. Masa kita orang Islam enggak berdoa kalau makan? Asal di dalam makanan sambil ngomong gimana, ambil main ya atau ambil telepon gimana, kita ini udah diajari oleh Nabi kita kok untuk mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau sekarang aku tambahin sendiri dari doa yang aku karang sendiri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi hadzal ta'am. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang ada dalam makanan ini. Mungkin makanan ini gak baik buat tubuh saya, membahayakan tubuh saya. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang ada di makanan ini. Itu aku tambah sendiri, itu bukan hadis. Ya. Jadi saudara sekalian, ayat ini menegur kita semua. Jadi kita ini jangan hidup sehari-hari itu menjalan rutinitas begitu. Tiap hari kita sholat ini Pak, itu kan rutin, otomatis itu. Kalau dengar adzan atau menjelang dengar adzan, sudah kita siap-siap wudu. Terus saya pakai habis itu keluar rumah. Yang naik motor jalan kaki, yang naik mobil, sampai di sini terus masuk, terus sholat dua. Itu rutin, nanti pulang begitu terus. Itu jangan saudara lakukan seperti mesin atau seperti robot, jangan. Saudara itu bukan robot, bukan mesin. Jadi ketika saudara keluar dari rumah, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Naik kendaraan baca bismillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan sebagainya. Baca itu jangan lupa. Sampai di sini turun parkir mobil, parkir sepeda motor, juga parkir yang benar. Jangan parkir sembarangan, parkir tempat parkir. Depan rumah saya bukan tempat parkir tuh Pak. Mohon maaf ya. Bukan apa-apa, cuma kalau masih ada tempat parkir yang lain ya parkirlah di tempat parkir. Jadi tidak mengganggu orang. Ya. Sudah disediakan, sudah dibangun tempat parkir, pakailah itu. Kecuali sudah penuh, nah baru saudara cari parkir yang lain. Jadi kita diajari oleh Allah sopan santun juga, oleh Rasulullah SAW sopan santun. Kita berada di rumah orang, kita harus sopan, harus santun. Kita berada di tempat orang, kita harus sopan, harus santun. Itu ajaran Islam pada kita itu seperti itu. Dan keluar rumah, sampai di rumah di masjid, sudah parkir, masuk ke masjid, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, sholat, waktu mau sholat tahiyatul masjid juga niat dulu, walaupun kita tidak mengucapkan usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini mustaqbilal qiblah adaan lillahi taala, walaupun tidak mengucapkan seperti itu, tapi kita harus ada dalam hati kita seperti itu, harus ada niat seperti itu, walaupun tidak kita ucapkan dengan mulut. Ini aku mau sholat apa ini? Sholat tahiyatul masjid dulu. Dah. Allahu Akbar. Dalam hati sudah niat. Jangan-jangan kita enggak pernah begitu lagi. Enggak dihayati. Ngaji juga jangan enggak dihayati pula. Kita ngaji itu mau menuntut ilmu, ya Allah. Saksikanlah ya Allah, aku hari ini hadir ya Allah. Aku mendengarkan ayat-ayat-Mu dibacakan kepada kami ya Allah. Berilah pahala kepada kami dengan apa yang kami lakukan ini ya Allah. Terimalah ini sebagai amal soleh kami sebelum kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Itu loh Pak. Jadi semuanya dirasakan. Ya.
Ini ayat ini. Lalu kata Ibnu Katsir selanjutnya beliau mengatakan yakni ayat ini tadi yang ada dalam ayat ini tadi al-ardi, al-ardo, bumi itu inna ma 'alaiha, sesungguhnya apa yang ada di atasnya lafanin, sungguh semuanya itu fana. Fana itu habis. Wa baidun, sama ini baidun juga habis. Wa innal marji'a, dan sesungguhnya tempat pulang, tempat kembali semuanya yang ada di bumi ini la ilallah, sungguh hanya kepada Allah. Jadi semuanya itu akan hilang. Anak kita pun satu persatu akan meninggalkan kita. Kalau jadi kawin orang, ya meninggal. Ya, fala ta'sa, maka janganlah engkau putus asa. Fala ta'sa, maka ini ayatnya seolah-olah melakukan teguran kepada Nabi kita. Muhammad, ingat ya, sampaikan kepada umatmu juga, dan kamu juga harus ingat, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruza. Ingat itu. Ya. Fala ta'sa, maka janganlah engkau putus asa. Wala yahzunka, dan janganlah membuat kamu sedih. Ma tasma'u, apa yang kamu dengar, wa taro, dan apa yang kamu lihat. Muhammad, ketika engkau menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia, kepada orang-orang Mekah nanti, ya ketika ayat ini turun ya, ketika engkau membacakan firman Tuhan, firman Allah, surat Al-Kahfi ini kepada orang-orang Mekah itu, kamu nanti akan melihat sesuatu yang menyakitkan hatimu. Kamu akan melihat sesuatu aku akan mendengar sesuatu yang menyakitkan telingamu. Maka fala ta'sa, maka janganlah kamu putus asa. Tetap kamu sampaikan Al-Qur'an ini kepada manusia, walaupun mereka enggak mau mendengar, enggak apa-apa, enggak mau mendengar, enggak apa-apa. Sampaikan, teriak-teriak terus kamu, iya teriak-teriak. Saya kampanye setiap hari di sini, mengkampanyekan ayat-ayat Allah. Ya. Wala yahzunka, dan jangan menyedihkan kamu, jangan membuat kamu sedih. Ma tasma'u wa taro, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Kamu melihat sesuatu yang menyakitkan kamu, menjadikan kamu, jangan sedih kamu. Ya. Wa qala, dan berkata juga Muhammad bin Ishaq, ahli tafsir, ahli sejarah, Muhammad bin Ishaq, beliau mengatakan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sha'idan juruja. Maksud ayat ini adalah, kata beliau, ini mana ini? Yakni maksud kalimat ayat ini al-ardo, bumi itu, bumi yang kita tempati ini, inna ma 'alaiha, sesungguhnya apa yang ada di atasnya lafani, sama ini dengan penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir tadi, ya. Dan selanjutnya kita akan memasuki ayat yang ke-9, yaitu ayat yang berbunyi am hasibata, apakah mereka, apakah engkau mengira wahai Muhammad, anna bahwasanya ashabal kahfi, penghuni gua itu, warraqim, dan batu tulis itu, kanu adalah mereka semua min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami, ajaban, yang ajaib, yang mengherankan, dan seterusnya. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi untuk membahas ayat ini pada waktu yang akan datang, insya Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.